Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst, serta hari ini saya juga ditemanin oleh Pak Wendy nih Smart People. Beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar serta sektor tertentu. Jadi bila Smart People memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat nih Smart People ya. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai komoditas, transaksi asing, dan juga sektor. Yang pertama ada emas yang naik positif sebesar 0,91% ke 2.915 per troy ounce. Kemudian ada emas per gramnya yang naik juga nih smart people ke 1,35% di level 1.537.406 per gramnya. Ada perak yang naik positif sebesar 1,9%, hampir 2% ke 33.145. Kemudian ada minyak mentah WTI yang naik positif sebesar 0,33% ke 66 per barel. Ada gandum yang terkoreksi tipis sebesar 0,12% ke 562 dan ada nikel yang naik sebesar 0,45% ke 16.459. Kalau misalnya kita lihat di aplikasi RHBT Smart ID, ada kemarin 238 saham yang ditutup menguat, kemudian ada 580 saham melemah, dan ada 236 saham stagnan. Ya, yang turun agak cukup banyak. Nanti kita lihat kira-kira ada apa sih dengan IHSG-nya. Di lain sisi ada transaksi asing, net buy dan juga net sell. Net buy-nya masih ada di BMRI sebesar 204 miliar, ada saham BBCA sebesar 82 miliar dan ada saham Excel sebesar 39 miliar. Dan di net sell masih ada saham BBRI 117,8 miliar. Ini sepertinya sudah mulai terbatas ya net sell dari asing di saham BBRI. Kemudian ada saham Goto sebesar 110,6 miliar dan ada saham Telkom sebesar 52,5 miliar. Kalau misalnya kita lihat secara indeks ya, yang kemarin ya menguat hanya indeks atau sektor teknologi sebesar 4,01%. Nah, indeks lainnya itu ada indeks industrial yang naik, yang terkoreksi tipis sebesar 0,35% dan sektor finance sebesar 0,42% terkoreksi juga. Kita akan masuk ke pasar global nih, smart people. Sepertinya Smart People juga sebagian sudah melihat ya Dow Jones hari ini atau kemarin ditutup negatif ya sebesar 1,14% ke 41.433. Ini sebenarnya sudah mulai terbatas dibandingkan hari sebelumnya ya cukup dalam di terkoreksi sebesar 2,08% ya Smart People untuk indeks Dow Jones. Rentang pergerakannya di 40.939 hingga 41.917. Nextnya kita ke DEX ya. Indeks DEX ini juga ditutup negatif sebesar 1,29% ke 22.328 dengan rentang pergerakan di 22.235 hingga 22.913. Masih ada kecenderungan sideways ya, smart people untuk DEX. Kemudian kita masuk ke IHSG. Jadi Smart People kemarin IHSG ditutup sebesar 0,79% ya terkoreksi di level 6.545 untuk rentang pergerakan kecilnya ya. Smart People berada di area 6.500 hingga 6.580. Jadi hari ini bergerak mix ya Smart People. Kita akan lihat juga perkembangannya seperti apa. Kalau secara moving average yang warna hijau ya moving average 10, ini IHSG berada di atas moving average tersebut. Ini ada indikasi cukup positif ya. Kalau misalnya IHSG berpotensi melanjutkan pergerakan ke arah atas ya smart people, semoga bisa menembus di atas 6.580, next ya ke 6.680 dan nextnya lagi ke 6.750-an ya untuk IHSG. Kemudian kita lihat rupiah ya. Rupiah kemarin ditutup mengalami pelemahan sebesar 0,40% dan kebetulan ada gambarnya ya, smart people sudah digaris-gariskan bahwa memang
Secara teknikal untuk rupiah sendiri ya, batas atas atau resistennya di area 16.439. Ya, semestinya ya kita berharap bahwa rupiah ini bisa mengalami penguatan ya. Rupiah bisa mengalami penguatan lebih jauh lagi kalau misalnya secara teknikal ketika pergerakannya di bawah area 16.250-an ya, bisa ke arah ke bawah ya smart people. Tandanya rupiah ini sedang mengalami penguatan. Jadi kalau pergerakan chartnya itu ke atas, itu melemah ya terhadap US dollar. Baik, tadi sudah dimention bahwa hari ini kita ditemani oleh Pak Wendy dan silakan Pak Wendy untuk pemaparannya. Ya, thank you Pak Ilham. Eh, Oke, ini kita mungkin bahas tentang XL Smart ya, atau gabungan dari XL dan juga Smart Friend. Itu kemarin mereka memang ada melakukan conference call itu untuk membahas apa sih yang bisa diberikan dari hasil merger ini. Dari merger ini memang nantinya itu XL Smart ini akan menjadi telco operator dengan spektrum nomor 2 terbesar. Nomor satu itu masih di Telkom. Nah, kemudian dari hasil merger ini mereka targetkan itu bisa ada cost efisiensi sebanyak 300 sampai 400 juta US dollar. Ini gradually akan dibukukan itu mulai dari akhir second quarter 2025 ini. Cuma kita memang kalau kita membayangkan satu perusahaan ketika mereka itu merger, tentunya cost efisiensi itu kan tidak langsung misalnya 400 juta US dollar pukul rata setiap kuartal itu ada gitu. Tapi kan secara bertahap dari kecil dulu nanti semakin ke depannya itu baru mulai makin banyak yang bisa diakui sebagai cost efisiensi. Nah, cuman di second quarter ini itu juga akhir dari penyelesaian merger ini, cost efisiensinya mungkin ada tapi tidak terlalu banyak dan kita masih uh, cautious ya untuk uh, cost-cost yang akan muncul. Salah satunya itu integration cost. Jadi cost efisiensi yang terjadi di second quarter itu belum terlalu kelihatan jadinya karena ada cost tambahan dari integration itu. Nah, untuk cost efficiency ini berasal dari tiga hal. Itu satu dari uh, network streamlining, itu maksudnya jumlah tower yang digunakan itu mungkin beberapa yang lokasinya overlapping itu bisa ditutup, kemudian dipindahin ke tempat lainnya. Contohnya mungkin ada daerah-daerah yang mereka lihat potensial untuk ekspansi ke daerah situ, mereka pindahin ke sana. Kemudian juga dari sisi procurement. Nah, ini mereka lagi diskusi dengan atau negosiasi dengan vendor-vendornya karena posisi mereka saat ini kan bisa dibilang nomor dua terbesar dalam hal spektrum. Jadi mereka lebih punya bargaining power untuk mencoba renegotiate term-termsnya dengan harga yang lebih rendah. Kemudian juga dari sisi digital channel-nya itu akan diperkuat. Nah, kembali lagi untuk network streamlining, saat ini baik Excel maupun Friend, keduanya kalau digabung itu ada sekitar 67.000 sites, sekitar 20 sampai 30%-nya itu overlapping. Nah, ini yang nanti akan dipindah daerah yang lebih profitable dan lebih potensial untuk ekspansinya mereka. Jadi logically adalah setiap penambahan revenue pada akhirnya itu tidak ada penambahan cost karena menggunakan site-site yang existing itu dipindahin ke daerah yang lebih profitable seperti itu. Nah, kalau untuk dari sisi revenue itu nanti revenue contribution-nya itu ada tiga yang utama. Itu mobile tetap menjadi yang nomor satu. Itu ARPU-nya akan coba di improve lagi karena saat ini
XL dan juga Smart Friend itu ada tiga brand, yaitu XL, kemudian ada Axis, kemudian ada Smart Friend. Nah, tiga ini mungkin ada beberapa yang mengkhawatirkan bisa cannibalize each other karena pasti yang Smart Friend itu lebih murah. Apakah Smart Friend ini akan yang pengguna XL yang lebih premium itu akan pindah ke Smart Friend? Belum tentu. Karena kan balik lagi ini ada segmen pasar yang ditarget oleh brand-brand tersebut. Jadi memang karena kan di Indonesia itu kita ada beberapa segmen dari yang middle up, middle low, dan low income. Nah, kebutuhan mereka pasti berbeda-beda. Ini yang akan diadres oleh tiga brand yang berbeda itu. Yang paling potensial untuk diimprove ARPU-nya itu adalah yang dari sisi Smart Friend, karena saat ini ARPU-nya itu yang bisa dibilang paling rendah, itu cuma di 26 sampai 29 ribu. Setiap kenaikan itu tentunya akan menjadi kontribusi untuk revenue growth. Kemudian dengan uh, bertambahnya spektrum, tentunya uh, network experience-nya itu juga jauh lebih baik. Jadi konsumsi data kita itu lebih lancar pada akhirnya dan bertambah. Itu yang akan nge-boost revenue dari sisi mobile. Kemudian dari fixed broadband, mereka akan utilizing infrastruktur yang ada di Link dan juga ada di Moratel. Meaning mereka akan expand untuk internet rumah ya ke depannya. Cuman ini ada potensi uh, competition dari internet murah yang belakangan sudah mulai inilah di berita di mana-mana. Itu masih di area Jawa, mungkin strategi mereka itu akan lebih ke luar Pulau Jawa. Uh, Mungkin itu dari sisi Excel Smart, saya kembalikan ke Pak Ilham. Terima kasih Pak Wendy atas pemaparannya. Nah, bagi smart people yang penasaran gimana sih kabar dari Merchant Excel ini sudah dipaparkan oleh Pak Wendy. Sekarang kita akan lihat ya pergerakan sahamnya seperti apa. Bisa jadi ini menjadi inspirasi ya smart people untuk mempertimbangkan membeli saham Excel. Baik, untuk saham Excel sendiri ya, kemarin ditutup terkoreksi tipis sebesar 0,44% ke 2.260. Nah, kalau misalnya kita lihat secara teknikal, ini saham Excel masuk dalam fase sideways-nya ya, trend sideways atau flat nih smart people. Jadi biasanya untuk tren sideways ini bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek ya. Bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham Excel dalam jangka pendek, bisa membeli ya buy on support kurang lebih di area 2.250 dengan target profit pertamanya di 2.320 dan target profit kedua 2.380 serta stop loss ya atau toleransi risiko kurang lebih di 2.210. Namun bagi smart people yang mempertimbangkan, saya mau beli saham Excel untuk jangka menengah hingga jangka panjang dengan target fundamentalnya tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Wendy, ini bisa dilihat ya target price-nya kurang lebih di 2.950 hampir 3.000 dengan potensi upside sekitar 30% ya smart people. Jangan lupa toleransi risikonya di 2.170, agak lebih bawah ya dibandingkan untuk strategi jangka pendeknya. Nah, selain itu kita akan masuk ke stock pick ya, pilihan-pilihan saham hari ini. Namun kita akan mereview ya kemarin saham-saham yang sudah dipaparkan oleh Mas Falah. Untuk saham India, untuk buy on weakness-nya di area 1.355 ini masih ada potensi koreksi ke area tersebut ya. Bisa diperhatikan kembali untuk saham Indi. Kemudian untuk saham Medco, ini juga buy on weakness kurang lebih di area 990. Jadi bagi smart people yang mempertimbangkan untuk trading Medco ya, di area 990 untuk entry buy-nya. Dan selanjutnya DSNG juga kemarin buy on weakness sepertinya sudah masuk ya. Kemarin sempat low juga kan di kurang lebih di 805. Tapi untuk entry buy-nya buy on weakness-nya di 810. Ini target profit pertamanya di area 880. Jadi bagi smart people yang kemarin sudah mengambil saham DSNG bisa di hold terlebih dahulu. Hari ini kita memiliki tiga pilihan saham yaitu BBRI, Petro, dan Akra. Untuk BBRI kemarin ditutup positif sebesar 0,80%. Secara Fibonacci retracement ya salah satu tools untuk melihat koreksi pergerakan saham sampai mana.
Ini memantul di area 50% dan berpotensi ke arah atas ya dengan target profit pertamanya di 3990 atau 4000 dan target profit keduanya di area 4290. Dan toleransi risiko atau level stop loss ya perlu diperhatikan kembali di area 3580. Next ya kita ke Petro. Nah, smart people ya untuk saham Petro masih saja bertahan di area supportnya ya. Kami nilai ini area support cukup kuat di area 3040. Bagi smart people yang mempertimbangkan membeli saham Petro bisa dipertimbangkan di area 3190 dengan target profit terdekatnya di 3410 dan target profit keduanya di 3750. Jangan lupa toleransi risikonya di 2920 ya smart people. Nextnya untuk saham Akra ini buy on support ya karena supportnya di area 1250 perlu diperhatikan kembali. Ini ada Gravestone Doji ya kalau secara teknikal ini mengindikasikan masih ada potensi koreksi walaupun saham Akra ini dinilai sudah mulai masuk fase uptrendnya nih smart people. Jadi bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham Akra bisa diperhatikan target profit pertamanya di 1320 dan target profit keduanya di 1390 serta toleransi risiko atau level stop loss-nya di 1185. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi smart people yang memiliki pertanyaan seputar saham, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Kita akan bahas terlebih dahulu dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman, mohon bisa dibahas BRIS, WIRG, dan SSIA. Ini menarik nih, ada SSIA-nya nih. Nanti akan kita bahas karena kemarin SSIA ada naik cukup signifikan. Terlebih dahulu kita WIRG deh. WIRG untuk WIRG, untuk level supportnya kami nilai berada di area 97 nih Pak Usman dan juga Smart People. Bagi Smart People yang mempertimbangkan membeli saham WIRG, ini bisa diperhatikan di level target profit pertamanya di 105 dan target profit keduanya kurang lebih di 116 serta level stop loss-nya di area 87. Nah, bagi Smart People, wah kok target profit keduanya udah 20% nih. Sebentar smart people, mau reminder kembali bahwa saham-saham seperti ini memiliki pergerakan yang volatilitas atau pergerakannya ya cukup sensitif. Jadi perlu diperhatikan lagi untuk money manajemennya. Jangan ke bawah nafsu ya, tetap logik ya smart people ya untuk saham WIRG atau saham-saham yang modelannya seperti ini. Next ya setelah WIRG, BRIS dan SSIA. Kita ke BRIS. Nah, untuk BRIS ya, ini kemarin juga ditutup terkoreksi untuk level supportnya area bawahnya di area 2440 saham BRIS perlu diperhatikan kembali ya. Bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham ini bisa menentukan target profit pertamanya di 2570, target profit keduanya di 2700 dan toleransi risiko atau level stop loss-nya di 2330 ya untuk saham BRIS. Nextnya SSIA. Ini yang saya bilang ya, tadi SSIA kemarin naik hampir 9% ya, cukup tebal sekali di 970. Dan bagi smart people yang mengikuti Morning Stock Picks pada 27 bulan lalu ya, Februari, ini sudah ada TP1 ya, untuk TP1 untuk saham SSIA. Nah, bagi smart people yang ketinggalan, aduh saya ketinggalan nih mau beli saham SSIA nih. Ini di level berapa sih? Smart people bisa mempertimbangkan di level 905 ya. Kok 905 nggak beli sekarang ya? Kenapa sih nggak beli sekarang? Nah, karena smart people, kami nilai untuk SSIA saat ini sedikit lagi berada di area resisten atau batas atasnya nih di 980. Memang bisa ada potensi kenaikan kembali, namun juga eh, tidak menutup kemungkinan ada terkoreksi ya di ketika saham SSIA mencapai atau menyentuh batas atasnya di 980. Bisa diperhatikan di area 905 untuk entry buy-nya. Stop loss-nya kurang lebih di 880 untuk SSIA. Target profitnya di mana? Target profitnya di 980. Jadi kalau misalnya digambarkan seperti ini. Ya, gitu untuk SSIA. Nextnya ke BRMS dan juga Dewa. Untuk BRMS ini masih di area sideways-nya ya atau trend sideways. Selama BRMS ini berada di atas 364 masih ada potensi upside.
ya dengan target profit di 300 di 412 target profit pertama dan target profit keduanya di 438 dan jangan lupa smart people untuk toleransi risikonya ya atau level stop loss ya di area 354 untuk BRMS. Nextnya Dewa. Baik, untuk saham Dewa. Nah, untuk saham Dewa kami nilai ya masih ada potensi koreksi bisa diperhatikan kembali di area 120 dengan target profit pertamanya di 130 dan target profit kedua kurang lebih di area 143 dan jangan lupa toleransi risiko atau level stop loss-nya di area 110. Semoga terjawab. Kemudian Pewon, baik Pak Rizal untuk saham Pewon. Nah, untuk saham Pewon ini cukup menarik ya, Smart People. Walaupun kemarin ditutup koreksi sebesar 2,45%, ini kami nilai ini koreksi yang cukup sehat ya. Kenapa? Karena menuju area supportnya bisa diperhatikan di area 394. Bagi Smart People yang mempertimbangkan untuk membeli saham Pewon, ini bisa diperhatikan di area 394 dengan toleransi risiko di area 380 target profit pertamanya di 416 dan target profit keduanya di area 430 untuk saham Pewon. Nextnya PTRO ya dari Pak Ali. PTRO tadi sudah sempat dibahas ya. Kita lihat sedikit ya untuk PTRO. Ini masuk stok pick kami pagi hari ini. Target profit pertamanya di 3410, target profit kedua di 3750 dan stop lossnya di area 3000. Sorry, di area 2920. Nextnya kita ke saham ESA. Nah, untuk ESA sendiri, kalau misalnya kita lihat ya, menggunakan Fibonacci eksternal, jadi ini salah satu tools yang bisa smart people gunakan untuk melihat target penurunannya sampai mana ya, atau target profitnya sampai mana ya. Kalau misalnya kita tidak bisa melihat next support atau candle-candle ya, candle-candle sebelah sini misalnya tidak terlihat, kita bisa menggunakan Fibonacci eksternal. Kita bisa perhatikan level supportnya terdekat di area 590 kalau misalnya kita tarik garis ke belakang. Nah, ini eh, ada rejection atau dulu menjadi resistennya di tanggal sorry, di tanggal 16 Januari 2024 dan sekarang hampir menyentuh ke level tersebut lagi ya di 590 untuk saham ESA. Nah, kami mengingatkan, walaupun saham ESA ini supportnya di 590, secara trennya saham ESA ini masih mengalami tren yang cukup, tekanan yang cukup deras ya, smart people, jadi perlu diperhatikan kembali. Cuman bagi smart people yang believe untuk saham ESA ini bisa diperhatikan kembali, target profit keduanya di 680, target profit pertamanya di 635, dengan level stop loss-nya di area 545 ya, Smart People untuk saham ESA. Baik, Smart People, tidak terasa dikit lagi market akan buka ya bagi Smart People yang sudah memiliki planning ya trade hari ini bisa langsung di setup ya untuk saham-saham pilihannya. Dan terima kasih banyak atas semua pertanyaannya. Kami juga ingin mengingatkan bahwa ada dua promo menarik dari LDN Maybank dan juga LDN Panin. Ya, Panin, Bank Panin. Sampai kalau LDN Maybank sampai Maret 2025. Jadi Smart People bisa mendapatkan cash reward hingga Rp700.000 dengan cara membuka rekening baru menggunakan LDN Maybank. Smart People juga bisa menikmati komisi broker sebesar 0% untuk semua transaksi saham selama 30 hari pertama setelah membuka akun LDN Maybank, khusus untuk nasabah baru RHB Sekuritas Indonesia yang bertransaksi melalui aplikasi. Selain itu ada promo dari Bank Panin yang bisa mendapatkan cash reward juga hingga Rp200.000 dengan cara membuka rekening baru menggunakan RDN Bank Panin. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Pak Wendy atas pemaparannya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham?
Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.